Halo Sobat Mobilitas MTTV Channel, selamat berjumpa kembali bersama kami MTTV Channel. Sahabat Mobilitas MTTV Channel, setelah layar dan kapal membawa Nusantara menjadi pusat perdagangan rempah dunia, datanglah babak baru, masa di mana roda kayu berganti menjadi roda besi. Abad ke-19 menjadi saksi ketika Belanda membawa revolusi transportasi dari Eropa ke tanah jajahan. Tram, jalan raya, dan kereta api. Namun, di balik derus mesin dan kilau modernitas tersimpan kisah getir. Sebab rel-rel yang dibangun bukan untuk rakyat, melainkan untuk kekuasaan. Pada tahun 1867, kereta api pertama di Hindia Belanda meluncur di jalur Semarang-Tanggung sejauh 26 km. Sebuah pencapaian besar, bukan bagi rakyat, tapi bagi penguasa kolonial. Rel-rel itu dibangun untuk mengangkut hasil bumi, kopi, tebu, dan tembakau dari perkebunan menuju pelabuhan. 2 tahun kemudian, pada 1869, tram kuda pertama mulai beroperasi di Batavia. Kereta kecil dengan atap kayu itu melintas di antara rumah-rumah kolonial dan pasar pribumi, menjadi simbol awal mobilitas kota. Namun semua itu diatur dalam hierarki sosial. Ada gerbong untuk pejabat Eropa dan gerbong lain untuk rakyat lokal. Transportasi menjadi cermin ketimpangan, bukan kemerdekaan. Kereta api kolonial tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan jalan raya, gudang, dan pelabuhan besar di pesisir. Batavia, Surabaya, Semarang, dan Belawan menjadi simpul logistik utama. Hasil bumi dikumpulkan dari pedalaman, dimuat ke gerbong, dan dikirim ke pelabuhan untuk diekspor ke Eropa. Inilah jaringan logistik modern pertama di Nusantara. Efisien, cepat, dan terencana. Namun di balik semua itu ada harga yang mahal. Tenaga kerja pribumi dipaksa bekerja tanpa upah layak. Banyak yang jatuh sakit di tengah panas tropis, membangun rel yang tak pernah mereka nikmati. Kereta yang melintas bukan membawa kesejahteraan, tapi hasil kerja keras mereka yang tak pernah disebut namanya. Pembangunan transportasi melahirkan wajah baru kota-kota kolonial. Stasiun menjadi pusat aktivitas ekonomi, pasar tumbuh di sekitarnya, dan kawasan bisnis Eropa menjamur. Namun mobilitas ini bersifat selektif, hanya mereka yang berkuasa yang bebas bergerak. Bagi rakyat pribumi, jalan raya dan rel hanyalah pemandangan, bukan sarana kehidupan. Mereka berjalan kaki di pinggir rel yang dibangun dengan tangan mereka sendiri. Inilah paradoks transportasi kolonial, kemajuan yang tak menyertakan keadilan. Hari ini banyak rel, jembatan, dan stasiun yang dibangun di masa kolonial masih berdiri kokoh. Stasiun Lawang Sewu di Semarang, stasiun Tawang, dan rel di Priangan adalah saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini. Warisan ini ambigu. Di satu sisi ia pondasi sistem transportasi modern Indonesia, di sisi lain ia mengingatkan kita pada masa ketika teknologi datang bersama penjajahan. Namun dari sejarah itulah bangsa ini belajar bahwa teknologi dan kemandirian harus berjalan seiring. Roda besi telah membawa Nusantara memasuki dunia modern. Rel yang dulu menjadi alat kekuasaan kini menjadi jalur penyatu bangsa. Kereta yang dulu pengangkut hasil bumi kolonial kini mengantar rakyat menuju masa depan. Sejarah transportasi kolonial bukan sekedar kisah eksploitasi, tapi juga titik awal kebangkitan. Dari penderitaan lahir ketangguhan, dari keterbatasan lahir kemerdekaan. Sobat Mobilitas MTTV Channel, demikianlah tayangan kita kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan lonceng.